Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana caranya membedakan limbah jenis PVC dan limbah berjenis PET ya. Karena di sini untuk warna sendiri PET dan PVC itu hampir sama, warnanya itu putih bening, hampir tidak ada perbedaan. Kalau kita lihat secara kasat mata itu mungkin ya, kemungkinan itu berjenis sama ya, tapi nanti kita akan terangkan bagaimana caranya membedakan antara PVC dan PET. Untuk itu kita lihat dulu ya, sebagai contoh gambar berikut ini ya, jenis PVC dan berjenis PET itu kita bisa lihat perbedaannya itu apa ya, apa enggak ada bedanya sama sekali. Makanya itu kita lihat gambar berikut ini ya. Ini adalah contoh dari jenis PET ya. Ini contoh jenis PET seperti ini, warnanya putih bening, dan kalau kita pegang itu pasti krayak. Dan ini juga warnanya bening ini ya, hampir sama, tidak ada perbedaan. Ini cuma berjenis PVC. Setelah kita melihat tadi hampir warnanya itu hampir sama ya, mereka itu warnanya putih bening semua, susah untuk membedakan antara jenis PET dan PVC kalau kita cuma lihat tanpa kita memegang, tanpa kita nanti berusaha untuk cari tahu perbedaannya. Untuk itu saya akan ajarkan buat teman-teman semuanya ya, para pemain rongsokan itu, nanti saya akan ajarkan bagaimana caranya membedakan antara PET dan PVC. Kalau gitu langsung saja ya kita praktekkan bagaimana sih caranya membedakan antara PET dan PVC. Ini adalah contoh dari PVC dan PET ini ya. PVC dan PET ini warnanya hampir sama, bening. Bagaimana ini caranya ya membedakan antara PET dan PVC? Untuk langkah yang pertama itu, apabila bentuknya itu botol seperti ini, itu kita lihat di belakangnya ya, seperti ini belakangnya. Kalau dia PET, dia pasti ada titik di tengah seperti ini, ada titik di tengah. Ini adalah, bisa dipastikan ini adalah limbah plastik berjenis PET. Nah, sedangkan kalau PVC kita lihat di belakangnya, kalau dia berjenis PVC dia pasti ada garis dia di sini, dia ada garis, tidak ada titik di tengah, tapi dia ada garis, dia pasti ada garis. Nah, kelihatan ya, dia ada garis seperti ini. Pasti dia ada garis. Itu dipastikan ini adalah berjenis PVC. Lalu bagaimana caranya membedakan
PET vakum ya, PET vakum apa PVC lembaran itu akan sulit ya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah contoh dari PET dan PVC. Warnanya itu hampir tidak ada perbedaan, putih bening ini ya. Ini bagaimana caranya membedakan? Yang perlu kita lakukan adalah yang pertama itu kita itu pegang secara cermat. Kalau PVC itu biasanya agak kurang keras ya dibandingkan dengan PET. Kalau PET itu keras, bunyinya itu lebih keras dibanding PVC. Nah itu untuk cara yang lain ini tidak mungkin meleset ya. Cara yang lain yang perlu kita lakukan membedakan antara PET dan PVC itu kita nanti lakukan proses bakar. Coba kita lihat ya, ini PET atau PVC, atau ini yang PET apa ini yang PVC. Kita lihat, saya terangkan dulu. Kalau PVC dia kalau dibakar dia pasti akan padam, sedangkan kalau jenis PET kalau kita bakar dia nggak mungkin padam. Untuk ciri yang kedua berikutnya ya, kalau PVC kita bakar, kita cium, maka hidung kita bakal sakit ya. Dia nyegrok banget di hidung, itu sangat nyegrok yang bikin hidung itu sakit. Tapi kalau dia jenis PET, dia baunya seperti santan kelapa. Coba kita buktikan ini jenis apa ini ya, PET apa PVC. Kalau PVC dibakar dia akan padam, ternyata dia nggak padam. Ini kemungkinan berjenis PET ya. Kalau kita cium dia bau santan, wangi. Kita coba sekali lagi. Dia wangi. Nah, untuk berikutnya adalah ini ya. Kita lihat ini PVC atau PET. Kita coba melakukan pembakaran ya. Ya, dia langsung padam, tak mau nyala. Kalau kita cium itu bikin sakit hidung ya. Baunya nggak enak, hidung sakit. Itulah cara ya yang bisa dilakukan buat teman-teman, bagaimana caranya untuk membedakan PET dan PVC itu dengan cara kita bakar, kita cium, dan kalau dia bakar dia padam, maka dia adalah PVC. Kalau seandainya kita bakar dia nggak padam, maka itu bisa dipastikan dia PET. Demikian tutorial dari saya ya. Semoga bisa bermanfaat, bisa buat pedoman buat teman-teman agar tidak salah dalam melakukan proses pembelian,
Karena kalau kita salah dalam melakukan proses pembelian di bidang perlimbahan, itu bisa mengakibatkan suatu kerugian yang mungkin besar ya, karena di rongsokan itu kita main tonase berapa bobotnya, bukan main jenis, tapi kita main tonase. Semakin banyak tonase yang kita beli, maka semakin banyak keuntungan atau kerugian yang bisa kita dapat. Tetap berhati-hati ya teman-teman, jangan sampai kita terperosok, kita salah beli, akhirnya kita mengalami kerugian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.